netizen, kembali lagi bersama aku Cema dan aku Fania. Seperti biasa di program ini kita akan membahas informasi seputar selebriti yang lagi viral. Dan tentunya kita akan mengulik komentar netizen dari selebriti tersebut. Hanya di CNN Celebrity and Netizen. Apose, ada apose lagi sih ini netizen. Tapi sebelum apose nih, Fania mau tanya dulu nih kabarnya Cema. Cema hari ini kabarnya gimana Cema? Luar biasa baik banget loh, apalagi hari ini dikasih aposenya 3 kali ya kan. Yang biasanya sekali apose, sekarang apose ya kan. Berarti banyak banget informasi yang beragam hari ini ya kan. Benar banget, dan tentunya ini informasi yang paling ditunggu-tunggu netizen dong. Dari informasi apa aja sih emang Cema? Banyak banget hari ini, tapi sebelum ke informasi pertama, Cema juga mau nanya kabar dari Fania hari ini. Fania gimana kabarnya? Sehat banget juga, hari ini sangat semangat banget ya untuk membagikan informasi kepada netizen di rumah. Oke deh, tanpa berlama-lama lagi nih, setelah kita tanyain kabar-kabar kita bakalan kasih tahu informasi pertama kita nih. Datang dari siapa sih Cema pertama? Ya udah, langsung nih. Langsung dong. Langsung aja dikasih. Iya, udah muncul nih artikel di belakang. Ya. Liburan bareng, begini respon Gading Martin saat tahu Giselle ingin rujuk katanya. Wah, apakah ini pertanda kalau misalkan mereka tuh akan rujuk atau kayak gimana sih? Nah, daripada penasaran, kita langsung lihat aja nih informasi lengkapnya. Ini dia. Waduh, ternyata ini bukan statement secara langsung ya dari Giselle-nya sendiri. Tapi ini ketika diwawancara sama wartawan, ada satu pertanyaan kalau misalkan gimana kalau misalkan mereka rujuk kembali ya kan? Dan Giselle menjawab kalau misalnya ada kerujukan tersebut nggak masalah. Bahkan itu sesuatu yang hebat katanya. Waduh, enak banget ya kalau misalnya mau lagi bosen ditinggal, kalau misalnya lagi pengen langsung datang lagi, emang ya. Namanya juga manusia ya, kita harus serah juga sih sama mereka. Tapi Cema tuh salut banget loh sama mereka ya kan. Walaupun mereka sudah tidak menjadi pasangan suami istri ya kan, tapi mereka tetap bersama untuk membahagiakan anaknya, memberikan kasih sayang secara utuh dari kedua orang tuanya ya kan. Biar Gempi itu tidak merasa kayak kehilangan sosok ayah atau sosok ibu. Jadi mereka tetap bekerja sama untuk membahagiakan anaknya, luar biasa loh. Benar banget. Bahkan sampai liburan bareng mereka. Nah itu dia, makanya kita bisa ngeliat kebahagiaan mereka semua walaupun mereka pun juga sudah resmi ya tidak menjadi suami istri. Oke, kita langsung lihat aja nih komentar dari netizen. Kira-kira pada komentar apa ya Cema? Apakah ada yang julid? Apakah ada yang mendukung? Kalau Cema sih berprasangka kayaknya banyak yang julid dari sini. Waduh. Enggak dong. Pasti mendukung nih untuk mereka rujuk kembali. Itu dia. Kita lihat komentar pertama datang dari Shiva Makeup. Enak ya jadi dia. Bosan tinggal pergi, pengen balik tinggal bilang katanya. Wah bener ya. Sama kayak Fania bilang ya kan. Bosan tinggal pergi, pengen balik tinggal bilang ya kan. Tapi kalau misalnya jadinya ingin kembali lagi sih nggak apa-apa. Maksudnya tinggal diobrolkan lagi, tinggal dipertimbangkan semuanya. Maksudnya kan untuk kebaikan anaknya juga ya kan. Apalagi mereka belum punya pasangan lagi nih sebelumnya. Sekarang nih yang baru ini. Tapi mereka masih menyendiri, masih sendiri. Belum ada ikatan apapun nih, bisa aja kan. Rujuk kembali untuk sang anak Gempi gitu. Bener banget. Tapi kalau ngambil positif tingginya sih mereka berdua masih sama-sama akrab untuk membahagiakan sang anak gitu. Apalagi yang kita tahu Gempi sendiri tuh juga lucu banget kan. Jadi kalau misalnya sampai ada masalah dari kedua orang tuanya, sayang banget kalau misalnya Gempinya kenapa-kenapa juga. Oke deh, kita langsung lanjut lagi nih baca komentar selanjutnya. Datang dari siapa ya? Di sini langsung datang dari Ria dari 9292. Dia bilang katanya jangan mau Gading. Giselle udah traveling lagi kemana-mana. Waduh. Maksudnya traveling lagi apa tuh? Mungkin lebih ke jalan-jalan kemana-mana. Ya. Karena kan seperti kita tahu kan sebelumnya si Giselle sendiri tuh sempat dikabarkan dekat dengan seorang atlet basket juga gitu. Ya mungkin kedepannya kalau misalnya memang Giselle sendiri memang mau rujuk kembali nih, tapi memang benar-benar mau dilanjutkan secara serius sama Gadingnya, ya nggak ada salahnya juga kan sebenarnya. Nggak ada salahnya, semua keputusan dari tangan Gading sama Giselle. Kita yang di sini cuma bisa mendoakan yang terbaik untuk mereka, ya kan. Benar banget. Kalau misalkan kiranya mereka mau bersama kembali, baguslah. Masa kayak kita memikirkan Gempinya juga nih ke depannya kayak gimana. Benar banget. Oke, kita lanjut ya, Cewa. Ke komentar selanjutnya dari siapa, Cewa? Nih, komentar terakhir datang dari Bagus-bagus 0818. Nek aku yo gak gelem mari bekas wong katanya demene harga diri sebagai wong lanang. Ini artinya apa Wania? Ini aku jelasin ya, karena dia bilang tuh katanya dia tuh kalau misalnya kayak gitu nggak mau sama orang kayak gitu. Wong tuh artinya orang. Terus dia bilang katanya mana ada sih laki-laki yang mau sama cewek yang udah sama laki-laki lain gitu katanya. Ini nggak ada gitu netizen yang mau pakai bahasa Sunda gitu ya, yang pakai bahasa Jawa biar cuma lebih ngerti gitu. Tahu gitu kalau misalnya tidak ada Jawa-Jawanya pada yang bacain ya, tapi tadi
nggak apa-apa. Dapat kok logat-logat medok Jawanya dapat kok. Dapat ya, dapet. ya kan. Nggak apa-apa, yang penting udah diartikan sama Fania ya kan. Ya. Intinya netizen di luar sana juga inginnya yang terbaik lah untuk mereka ya kan. Jangan sampai ada apa ya, dengan rujuknya ini tidak memikirkan perasaan masing-masing satu sama lain. Cuman kayak egoisme aja atau apapun itu ya kan. Oke deh, kita lanjut nih ke informasi selanjutnya. Dan itu dari siapa ya, Cewa? Nah, kita lihat artikelnya di belakang, udah langsung muncul aja nih. Waduh. Dewi Persik bongkar persoalan rumah tangga dengan Angga Wijaya, menangis tak dinafkahi. Aduh. Dia menangis gimana sih? Nah, apakah nangisnya kejer-kejer atau gimana? Daripada penasaran, kita langsung lihat aja nih informasi lengkap ya. Ini dia. Ya sebenarnya kalau saya pun jadi Dewi Persik juga pasti akan semarah itu sih. Maksudnya kayak dia itu tuh awalnya cuman pengangguran nih, diangkat jadi manajer, sudah sempat dibeliin barang-barang yang mewah-mewah banget gitu kan. Terus masih bilang dan katanya rumornya sempat ada yang bilang kalau misalnya gajinya Dewi Persik itu sempat dipotong juga sama si Angganya ini tanpa sepengetahuan si Dewi Persiknya. Dan dia masih bilang kalau katanya gak dapat penghasilan dan gak digaji dari Dewi Persik. Mohon maaf, itu barang-barang gimana ya Bun yang udah dikasih sama Dewi Persik kan? Cowok tuh semua sama aja ya, Cem? Cowok itu semua sama aja. Tapi kalau saya lihat Fania sendiri ya, sekarang kayak menggebu-gebu banget ya kan. Kayak emosi banget ya kan melihat berita yang satu ini. Itu dia, karena kesetaraan wanita harus membangkitkan lagi semangat jiwa wanita yang bekerja keras seperti saya. Tapi kalau misalnya kita lihat sendiri nih, sampai Dewi Persik menangis kejer banget di salah satu program TV ya kan, menceritakan isi hatinya semua dan kronologi yang ada ya kan. Kayaknya tuh emang bener-bener gimana ya, kayak kita tuh sebagai laki-laki juga agak malu sendiri sebenarnya ya kan, melihat itu semua. Maksudnya kayak tidak ada rasa tanggung jawabnya sama sekali gitu kan. Dan apalagi ini sekarang setelah kejadian ini semua, sang suami yang sekarang akan menjadi mantan ke depannya mungkin ya, itu menjadikan semua ini konten semata. Maksudnya kayak diundang sini, undang sana, dijadikan konten atau apapun itu. Oh, ini malah jadi lebih kayak ke bahan dia untuk bisa menaikkan nama dia gitu ya, kalau misalnya dia akhirnya nanti bakal hidup sendiri gitu ya. Tapi kayaknya nggak naik juga sih. Nah, tadi ya. Oke, daripada semakin panas lagi, kita langsung lihat aja nih komentar netizen. Apakah pada Jul juga menanggapi hal ini atau gimana? Kita langsung lihat aja. Komentar pertama datang dari siapa, Cema? Nih, komentar pertama datang dari Idola Nurmalisa. Nah, modelan artis gini aja nggak dinafkahin tetap nangis. Gimana modelan kita mama biasa, udah jerit-jerit kali ya, nggak dinafkahin seminggu doang katanya. Bener ya kan? Karena maksudnya gini, walaupun artis atau kalangan biasa sama aja, namanya juga manusia, namanya juga wanita ya kan. Ingin ingin dipertanggungjawabkan apapun ya kan. Apalagi udah menikah, udah berumah tangga, udah semuanya hidup bersama, tapi si sang suami tidak bertanggung jawab sama sekali, pasti menjerit lah hatinya. Walaupun misalkan Dewi Persik juga bisa menafkahi dirinya sendiri sebenarnya. Benar banget. Mungkin dia ada di sisi yang lebih kayak ke, biasanya kan kalau misalnya suami istri itu pasti suami yang nafkahin, pasti adalah perasaan tertentu yang kayak, kok suami gue enggak ya, kayak gitu pasti. Bisa aja sih. Oke, kita langsung lanjut lagi nih, baca komentar selanjutnya. Komentar selanjutnya datang dari Fatira. Dia bilang katanya memang ya bayangan suami kayak gini, main playing victim dan gak gentleman. Mungkin memang rada-rada feminin kali ya Bun, minta dinafkahin bukannya nafkahin. Aduh, ini jadi bikin Fania makin mikir lagi ya Bun. Jadi memang harus mencari pasangan yang sesuai dan juga bisa lah menafkahi kita ke depannya, apalagi untuk jenjang suami istri selanjutnya. Tapi sebenarnya walaupun tidak seimbang nih ya kan, untuk penghasilannya setidaknya mengerti dan lebih tahu diri ya. Depannya ya kan. Itu aja sih sebenarnya. Yaudah, kita lihat nih komentar terakhir ya kan, datang dari Wiji Feradi Putri. Laki-laki putra, putra ya, itu putra ya, bukan putri ya? Putra dong. Laki-lakinya tinggal bilang, abis nggak bisa-bisanya punya anak, gimana rasa coba? 3 kali nikah nggak punya anak berarti kan mandul. Iya juga ya. Ini agak sensitif sih kalau kita ngomongin masalah ini ya kan. Kita balik lagi aja bahas yang masalah perhartaan ya, perhartaan daripada permanduan kayaknya agak serem gitu loh kalau ya, ngomongin hal-hal kayak gitu. Iya, tapi balik lagi ya, semoga dengan kejadian ini pun bisa jadi pelajaran juga untuk Dewi Persiknya ataupun baik dari Angganya, untuk bisa sama-sama saling melengkapi lah kalau sebagai pasangan ke depannya. Tapi mudah-mudahan Dewi Persik juga bisa mendapatkan jodoh yang seimbang sama dia. Jadi tidak ada hal seperti ini lagi, tidak kejadian lagi terulang. Maksudnya udah 3 kali loh seperti ini. Dan maksudnya kayak kasusnya juga mirip-mirip lah, nggak jauh beda gitu kan, dari tidak permasalahan ekonomi lah ya. Ekonomi ataupun tidak ada rasa tanggung jawab dari sang suami gitu.
Oke, kita langsung lanjut lagi nih baca informasi selanjutnya. Kira-kira datang dari siapa, Cewa? Nih, langsung baca artikelnya di belakang ya. Ya. Habis kesabaran Fuji ngamuk dituding tak direstui Geni Faruk gegara gaya pakaian terbuka. Padahal gue katanya, padahal gue apa tuh? Nah, kira-kira apa ya? Langsung aja nih kita simak informasinya. Ini dia. Emang ya, kalau misalnya kita lihat sebelumnya tuh memang ada statement dari orang tuanya si Torik sendiri kalau memang ibundanya itu kurang suka dengan Fuji karena pakaian terbuka. Cuman balik lagi ya, seperti yang kita tahu, memang keluarga Gen Halilintar ini kan lebih ke soleh sekali ya, Bu. Jadi ya wajar-wajar aja kalau seperti itu. Tapi kan semua manusia bisa berubah kalau misalnya memang Fuji yang minta dipakai pakaian tertutup juga bisa sebenarnya. Bisa aja sih, mungkin, tapi kalau misalnya kita lihat umur dari Fujinya sendiri sekarang masih muda banget ya. Belum cukup lah untuk menjalin keseriusan, apalagi kayak dipaksa untuk menutup auratnya seperti yang diminta oleh ibunya gitu kan. Tapi ya udahlah, netizen jangan terlalu dijulitin. Maksudnya untuk masalah hubungan orang, ya udah biar mereka yang menjalankan. Benar banget, apalagi yang harus kita perhatikan di sini adalah sikap dari Fujinya, jangan sampai ngomong-ngomong di sosial media soal seperti itu. Oke, kita langsung lihat nih kira-kira pada komentar apa sih soal menanggapi Fuji ini yang katanya ngamuk, dianggap katanya tuh nggak direstuin sama orang tuanya, Torik. Kita langsung lihat aja komentar pertama datang dari siapa nih? Nih, komentar pertama datang dari Clarissa Tambunan. Terima aja bos, kalau nggak direstuin, nggak boleh maksa kehendak dan nggak boleh ngamuk-ngamuk kalau nggak direstuin katanya. Nggak boleh ngamuk kalau nggak direstuin. Tapi di sini juga yang membingungkan kayak Toriknya sendiri belum memperkenalkan secara langsung nih, secara resmi Fuji ke keluarganya sendiri gitu. Kayak makanya netizen di luar sana kayak apa ya? Bertanya-tanya, membuat pemikiran sendiri gitu loh. Apakah ini direstui atau seperti apa? Iya, benar banget. Oke, kita lanjut lagi nih baca komentar selanjutnya. Datang dari siapa ya? Di sini datang dari Aries Seti. Dia bilang katanya, coba kalau Fuji anak dari selebriti terkenal, pasti langsung setuju. Gak pakai mikir-mikir lagi. Waduh, ya mungkin bisa jadi ya. Cuman balik lagi ya, namanya setiap orang tuh juga pasti punya prestasinya masing-masing. Walaupun Fuji sebelumnya terkenal karena hal lain, tapi di sisi lain Fuji di sini juga sudah memiliki prestasi. Sebetulnya kemarin juga sempat ada filmnya Fuji yang dimainkan langsung oleh Fujinya sendiri. Jadi ya mungkin mulai muncul ya bakat-bakatnya ya. Bakatnya sudah mulai terlihat kok sebenarnya, teman-teman. Ya udah, kita lihat nih. Komentar terakhir datang dari siapa nih? Dari Tumala 02, Fuji, kamu tidak perlu menjadi fake untuk disukai orang lain. Cukup jadi diri kamu sendiri dengan apa adanya tanpa menjatuhkan orang lain. Dan saya doakan semoga suatu saat nanti kamu bisa berproses ke arah yang lebih baik lagi. Amin, ya kan? Benar ya, kalau misalnya kita ingin disukai sama orang lain, jangan sampai kita merubah diri kita yang tidak sesuai dengan keinginan kita, ya kan? Kita harus apa adanya aja. Orang suka, yaudah suka. Orang nggak suka, yaudah nggak suka. Biarin aja, ya kan? Orang mau berkomentar apa? Benar banget. Gitu ya? Paling yang dirubah pun juga hal-hal yang memang sikap negatif yang memang dirubah ke hal positif, ya kan? Sisanya kalau misalnya pribadinya memang sudah seperti ini, ya udah gitu loh. Biarkan mereka yang menilainya dengan sendiri. Ya udah, kita doakan aja kali ya. Mudah-mudahan mereka bisa saling bersilaturahmi nih antara dua keluarga biar nggak ada lagi nih kesalahpahaman dari netizen semua di luar sana, ya kan? Biar Fuji juga nggak ngamuk-ngamuk lagi untuk masalah seperti ini. Iya netizen, ternyata informasi Fuji tadi menutup segmen kita kali ini. Tapi jangan kemana-mana, nanti kita akan hadir di next segmennya. Jadi tetap di CNN Celebrity and Netizen. Kembali lagi di CNN Celebrity and Netizen. Belum apa-apa udah dikasih informasi yang cukup menarik ya hari ini. Bener banget. Ini kita langsung kita lihat artikelnya di belakang. Oke. Romeo pada usia 48 tahun Nike Nurjana ingin punya anak dari suami berondong. Waduh, suami berondong emang umurnya berapa sih bisa dibilang berondong? Sebenarnya itu cuma beda 6 tahun sih Cema dengan si Ike-nya. Tapi nggak bisa dibilang berondong juga nggak sih? Karena sama-sama 40-an kan. Sama-sama 40, berarti suaminya 42 tahun, Nike Nurjana 48 tahun. Bener masih banget. Aman lah ya, nggak jauh-jauh banget kok. Itu dia. Tapi kalau Cema sendiri mau nih Cema, kalau misalnya ditawarin sama Ike? Aman, nggak apa-apa. Boleh. Mama mau aja ya kan. Tapi sekarang kan Ike Nurjana juga sudah bahagia dengan suami yang sekarang ya kan. Jangan sampai Cema jadi perebut istri orang jadinya kan. Bahaya juga. Tapi yang Cema salpok di sini adalah Ike Nurjana yang mengambil keputusan untuk program hamil di usia 48 tahun ya kan. Karena kita tahu sendiri nih di usia segini tuh rentan sekali untuk untuk kehamilan tersebut. Karena kayak banyak banget resiko-resiko yang akan diambil gitu ke depannya. Benar, dan tentunya pastinya harus check up dulu ya biar maksudnya dari segi kesehatan pun juga
masih bisa gitu loh. Karena takutnya kenapa-kenapa juga. Benar. Tapi tentunya harapan terbaik untuk kalian berdua pun juga tetap kita sampaikan kepada kalian ya Bun. Dan juga tentunya gimana tuh Cema kalau misalnya Cema ceritanya pacaran sama cewek yang lebih muda 10 tahun, mau nggak sih Cema? Gak apa-apa dong. Oh, nggak apa. Enak dicema dong. Oh Lebih gitu. muda 10 tahun oh, gitu iya, kan. bener Jadi juga ya. ke bawah awet muda jadinya. Kalau cowok tuh malah lebih suka yang lebih muda ya. Tergantung sih, tergantung selera semuanya ya kan. Jadi kenapa ini kita membicarakan masalah tipe-tipean ya? Kita lebih fokus aja mendingan ke usia 48 tahun terus tapi masih mau menjalankan program kehamilan gimana ya kan? Dia. Ini kayak banyak banget netizen di luar sana juga yang terkejut ya kan, mendengar statement Ikke Nurjanah yang mau hamil di usia sekarang. Benar banget. Kita lihat di komentar dari netizen seperti apa sih. Oke, kita langsung lihat aja nih komentar pertama datang dari siapa Cema? Dari Delisa Hasna, beda 6 tahun doang, nggak masalah lah katanya. Iya. Cuma 6 tahun aja nggak masalah, nggak jauh-jauh banget. Nih netizen suka dilebih-lebihkan beritanya masa Bener beruntung. banget. Kecuali bedanya 20 tahun netizen. Nah, itu baru berondong banget tuh. Ini kan masanya cuma 6 tahun doang. Jadi ya sama-sama bisa lah. Masih aman lah. Masih aman. Oke, lanjut lagi nih komentar selanjutnya. Ada komentar dari Hendrik 445. Dia bilang katanya, hebat, menenangkan berondong boy janda. Wah, ini nih. Dia bilang katanya menenangkan berondong aja janda gitu. Memenangkan berondong katanya. Sebenarnya sih bukan, maksudnya kayak kalau misalnya kita ngomongin masalah jodoh ya, umurnya mau segimana pun kalau misalnya udah jodohnya ya udah gitu loh. Iya, bener kita banget. nggak bisa memikirkan atau melihat dari segi umur aja nih. Iya benar banget, jodoh. asalkan mereka sama-sama saling mencintai dan bahagia satu sama lain ya nggak ada salahnya juga sebenarnya. Oke. Yaudah kita lihat nih komentar terakhir datang dari Afnita Zahara. Semoga dijabah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Mbak. Amin. Kita doakan yang terbaik untuk Mbak Ikke ya. Yap. Mudah-mudahan program kehamilannya dilancarkan dan ibunya juga disehatkan. Jangan sampai ada resiko-resiko yang bisa membuat kesehatannya terganggu ke depannya. Jadi harus diperiksa benar-benar secara total dan dipersiapkan secara matang. Benar banget. Oke deh, kita langsung lanjut lagi nih ke informasi terakhir. Informasi terakhir ini datang dari siapa sih Cema? Nah, kita langsung baca artikelnya di belakang ya. Ya. Kerap berpakaian sederhana Duta Sheila on Seven disangka tukang parkir. Nah, udah cakep pasti disangka tukang parkir loh. sih. Emang kayak gimana sih penampilannya? Kita langsung lihat aja nih informasi lengkapnya. Ini dia. Iya. Netizen ada-ada aja ya. Padahal kan kita tahu sendiri kalau misalnya Duta Sheila on Seven ini tuh dikenal dengan kehambelannya. Bener-bener kayak rendah hati banget anaknya. Tidak. Walaupun dia posisinya sebagai artis, sebagai penyanyi musisi papan atas Indonesia, tapi dia tidak maksudnya kayak tidak terlalu mengagungkan ketenarannya dia. Jadi tetap sederhana, berpakaian sederhana. Nah makanya itu yang membuat kesalahpahaman ya kan. Bener disangkanya itu tukang parkir loh. Aduh kacau banget. Padahal yang kita lihat pun juga penampilan waktu dia turun dari mobil pun juga ya masih stylish aja kok dengan kemeja coklatnya seperti itu. Cuma balik lagi ya namanya juga humble. Nggak semua artis tuh harus setiap kali harus on point pakai baju pakaian mewah gitu kan. Kan pasti menyesuaikan tempat juga. Nggak setiap kali kalau misalnya mau jalan beli nasi kucing harus pakai dress ataupun pakai jas kan tidak mungkin juga kan netizen. Ya. Iya, itu dia. Kita lihat nih komentar netizen menanggapi Duta Sheila on Seven yang dianggap tukang parkir. Yap, seperti apa sih kira-kira? Komentar pertama datang dari Mas Erika. Kalau di kampung Mas Mojo kayak orang biasa emang Jumatan hajatan ya biasa wae rak ngarah ngiro nek kuwi artis papan atas ngerti nek gur Mas Mojo katanya. Itu dikenal berarti dengan nama Mas Mojo kalau di kampungnya ya kan. Tidak terkenal sama artis atau Duta Sheila on Seven. Berarti benar-benar merakyat ya kan. Benar-benar tidak ada batasan sama sekali nih di sini. Benar banget. Oke deh, kita langsung lanjut lagi nih baca komentar selanjutnya. Komentar selanjutnya datang dari Albatafi Aulia 30. Dia bilang katanya kesederhanaannya yang membuat berkarisma, sehat terus Mas Duta dan keluarga. Memang ya kalau misalnya kita bisa melihat salah satu aktor ataupun musisi pun yang memang humble, pasti akan selalu disupport sama netizen-netizen di luar sana. Termasuk salah satunya juga Mas Duta ini. Benar. Ya. Jadi kita lihat di komentar terakhir. Seperti apa ya? Datang dari Marvel Rafael. Beliau mah tampan dan awet muda, kagak perlu style mahal, pakai sarung dan kaos singlet saja sudah menarik perhatian, katanya. Bener banget ya. Yap. Pakai apapun kalau misalkan orangnya udah terlihat punya aura yang berlebihan, itu cocok-cocok aja gitu loh. Apalagi Duta itu terkenal dengan pakaiannya yang rapi dan sederhana. Jadi kayaknya orang juga udah tahu kalau itu Duta Sheila on Seven gitu. Bener banget. Kalau dasarnya udah ganteng dan berkarisma, mau pakai apapun juga sama aja kok, nggak ada bedanya.
Oke, jadi informasi itu tadi menutup episode kita kali ini. Tapi jangan kemana-mana, kita juga akan tetap menyampaikan informasi di next episode-nya. Dan makanya juga nggak lupa untuk ingetin kalian tentang protokol kesehatan. Ada 5M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Akhir kata aku Cema. Aku Fahmi undur diri. Jangan lupa saksikan terus CNN only on MNC Channel. Bye-bye.